berbeda suku, walau kita lain agama, tetapi kita tetaplah satu, saudara sebangsa setanah air. Perbedaan antara kita ibaratkan aneka bunga yang tumbuh subur, elok rupanya di Taman Indonesia Raya. Betapa indah hidup damai, tiada benci dan rasa iri, saling berdampingan, saling menyayangi sesama anak bangsaku Indonesia. Satukan derap langkah kita untuk kejayaan negeri kita. Bersatu kita teguh, bela ibu pertiwi di bawah sang merah putih. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka. Ya, selamat pagi anak-anak. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran IPS. Dan untuk pelajaran IPS kali ini kita akan membahas tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Dan subtemanya adalah subtema 1, rukun dalam perbedaan. Nah, anak-anak, barusan saja kalian telah mendengarkan lagu yang sangat indah, yaitu Berbeda Tetapi Satu. Lagu ini telah memberikan inspirasi bagi kita semua. Kita semua sebagai bagian dari bangsa Indonesia harus menebarkan perdamaian dan persatuan di antara sesama kita. Ya, kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki keanekaragaman suku, bangsa, budaya, dan agama. Namun harus tetap bersatu di bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak, untuk pelajaran IPS kali ini kita akan membahas tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Barusan saja kalian juga telah mendengarkan pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh I.R. Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Nah, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itulah menjadi puncak perjuangan bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Nah, mari kita simak penjelasan berikutnya. Anak-anak, sebelum proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia ini telah mengalami penjajahan dari bangsa asing, terutama bangsa Eropa. Di antaranya adalah Belanda. Inilah Belanda menjajah Indonesia kurang lebih 350 tahun. Ini gambaran rakyat Indonesia pada waktu penjajahan zaman Belanda.
mereka harus menjalani kerja rodi dan juga tanam paksa. Mereka membuat jalan sepanjang 1000 km dari Anyer sampai ke Panarukan. Tahukah kalian Anyer itu di mana dan Panarukan di mana? Iya, Anyer itu di Jakarta dan Panarukan itu di Banyuwangi. Selain dijajah oleh Belanda, Indonesia juga pernah dijajah oleh Jepang, yaitu kurang lebih 3,5 tahun. Nah, inilah gambaran rakyat Indonesia ketika dijajah oleh Jepang. Sangat menderita, bukan? Sungguh kasihan rakyat Indonesia pada zaman itu. Mereka disiksa, bahkan mereka tidak diberikan makan, sehingga terlihat banyak rakyat yang menderita. Nah, anak-anak, Jepang selain menjajah Indonesia, Jepang waktu itu juga melawan sekutu, yaitu diantaranya Amerika dan Belanda. Nah, ketika melawan sekutu, Jepang mengalami kekalahan. Mengapa? Iya, coba kita lihat, inilah pulau negara Jepang. Di kota Hiroshima inilah dijatuhi bom atom oleh sekutu, yaitu pada tanggal 6 Agustus tahun 1945. Dan juga kota Nagasaki dijatuhi bom atom oleh sekutu, yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945. Inilah yang menyebabkan Jepang mengalami kekalahan dan harus menyerah kepada sekutu. Nah, karena Jepang telah menyerahkan semua kekuasaan kepada sekutu, maka di Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Maka dari itu dimanfaatkan oleh para pejuang Indonesia, para tokoh-tokoh Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Nah, para tokoh-tokoh tersebut diantaranya adalah Dr. Rajiman Widya-Diningrat, Ir Soekarno, dan Drs. Muhammad Hatta. Ini pergi ke Dalat Vietnam untuk menemui Panglima Jenderal Marsikal Terauchi, ya, yaitu pemimpin tentara Jepang. Nah, mereka datang ke Dalat Vietnam pada tanggal 9 Agustus. Dalam pembicaraan itu, Terauchi mengatakan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Pertemuan antara Panglima Jepang Marsikal Terauchi dengan para tokoh Indonesia ternyata memicu pertentangan dalam negeri karena perbedaan pendapat. Golongan muda diantaranya Khairul Saleh, Wikana, Sukarni, dan Subandio. Mereka ini menghendaki proklamasi dilaksanakan secepatnya. Mereka juga tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia sendiri tanpa ada campur tangan asing. Namun golongan tua terutama Ir Soekarno dan Muhammad Hatta menghendaki agar proklamasi dilaksanakan dengan mengadakan sidang PPKI terlebih dahulu. Apa yang terjadi, anak-anak? Perbedaan pendapat itu telah membawa golongan pemuda kepada tindakan penyingkiran Ir Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta keluar kota. Mereka dibawa ke Rengas Dengklok, yaitu di sebelah timur Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945. Dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Di samping itu, para pemuda tadi juga mendesak kembali kepada Ir Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, melalui pembicaraan Soedanko Singgih dengan Soekarno, bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan setelah kembali ke Jakarta. Nah, anak-anak, akhirnya terjadilah kesepakatan
antara golongan tua dan golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan di Jakarta dan akan dijamin keselamatannya oleh Laksamana Tadesi Maeda, yaitu orang Jepang tetapi hatinya untuk Indonesia. Nah, Yusuf Kunto dan juga Mr. Ahmad Subarjo serta Sudiro pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput IR Soekarno dan DRS Muhammad Hatta. Nah, dan Ahmad Subarjo juga menjamin bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, anak-anak, sampailah mereka di Jakarta, maka detik-detik menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia sedang dipersiapkan oleh para tokoh-tokoh tadi. Nah, tibanya di rumah Laksamana Tadesi Maeda, IR Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo menyusun konsep teks proklamasi. Nah, konsep itu ditulis oleh IR Soekarno. Setelah jadi, maka rumusan teks proklamasi tersebut kemudian diserahkan oleh Soekarno kepada Sayuti Melik agar diketik. Nah, dan Soekarni juga mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh IR Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut, Ibu Fatmawati juga menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan pada upacara proklamasi nanti. Tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yaitu di rumah IR Soekarno, berlangsunglah upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di saat itu pula dikibarkanlah bendera pusaka merah putih yang dilakukan oleh Latif Hendraningrat. Nah, demikianlah anak-anak sekilas tentang proklamasi kemerdekaan. Nah, sekarang mari kita mendalami apa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ada yang tahu? Iya. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia diantaranya yang pertama, yaitu sebagai puncak perjuangan Indonesia. Tadi sudah saya katakan bahwa Indonesia itu telah mengalami penjajahan beratus-ratus tahun lamanya. Penderitaannya sangat panjang. Juga mengadakan perlawanan yang tidak sedikit korbannya. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 ini telah diproklamasikannya kemerdekaan. Itulah disebut puncak perjuangan Indonesia. Yang kedua, yaitu pengakuan kepada dunia luar bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia ini juga memberikan pengakuan baik secara de facto maupun secara de jure oleh bangsa atau negara di dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Yang ketiga, anak-anak, bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yaitu menaikkan martabat bangsa. Dengan diproklamasikan kemerdekaan itulah negara Indonesia bebas dari penjajahan. Maka martabat Indonesia menjadi tinggi karena Indonesia memiliki kedaulatan untuk mengatur negaranya sendiri. Yang keempat, anak-anak, bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna sebagai perjuangan negara baru. Nah, dengan diproklamasikannya kemerdekaan itulah, maka terbentuklah atau berdirilah negara Indonesia. Jadi, kalau ditanya Indonesia berdiri pada tanggal berapa? Ya, tanggal 17 Agustus 1945 itulah terbentuk negara baru. Yang kelima, makna proklamasi juga memiliki makna sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, itulah bahwa awal proklamasi kemerdekaan ini Indonesia benar-benar telah terbebas dari belenggu penjajahan bangsa lain. Demikian anak-anak yang dapat kami sampaikan tentang secara singkat
ya, tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan Pak Guru akan memberi tugas pada kalian semua, ya, tokoh-tokoh pada layar kalian ini bisa kalian print atau kalian bisa cari tokoh-tokoh di internet. Lalu gambarnya tokoh-tokoh itu ditempelkan di kertas ulangan, diberi nama tokohnya dan juga peranannya dalam proklamasi kemerdekaan. Demikian, terima kasih. Merdeka!